Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi Agama Katolik yang disiarkan melalui RRI Sumba. Dalam Mutiara Pagi pada kesempatan ini, saya akan membawakan renungan yang berjudul Yesus Sang Roti Hidup, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Mari kita mengawali Mutiara Pagi kita pada kesempatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber segala kebaikan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati dan kami rasakan sepanjang hidup kami. Secara khusus kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati pada saat ini. Engkau telah melindungi kami sepanjang istirahat malam kami, menjaga kami dari segala macam mara bahaya, sehingga kami dapat tidur dengan aman dan kami dapat bangun pula dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk hari baru yang cerah, juga nafas kehidupan dan semangat baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Pada kesempatan ini, kami hendak mengawali seluruh kegiatan kami dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Sudilah kiranya ya Tuhan, Engkau membuka hati kami, agar kami mampu mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita
selalu berusaha untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Makanan yang sehat akan memberikan dampak yang baik bagi kesehatan kita. Para dokter sangat menganjurkan agar kita mengkonsumsi makanan yang sehat. Para petani akan berusaha menghasilkan makanan yang baik bagi kelanjutan hidup umat manusia. Kita selalu dianjurkan untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang membuat kita sehat dan kuat. Pertanyaannya, apakah kita mengikuti nasihat ini? Bacaan Injil yang baru saja kita dengar merupakan bagian dari kisah tentang roti hidup. Yesus secara tegas mengatakan bahwa Ia adalah roti yang diberikan Allah kepada umat manusia. Penginjil Yohanes mengawali kisah Injil dengan kesaksian bahwa setiap orang yang datang kepada Yesus sebenarnya ditarik oleh Bapa. Pada dasarnya, setiap orang yang percaya kepada Kristus ditarik oleh Bapa melalui Roh Kudus. Kita ingat dalam kisah tentang Pentakosta, ketika Roh Kudus turun atas para rasul diberikan kekuatan untuk mewartakan kebangkitan Kristus. Dan Roh Kudus menambah jumlah orang yang percaya kepada Yesus. Jumlah para pengikut Kristus menjadi banyak karena karya Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang membaharui hidup manusia dan menuntun manusia dari kejahatan kepada kebaikan. Yesus pernah mengatakan bahwa Ia akan menarik semua orang kepadanya. Penarikan manusia oleh Bapa kepada Yesus ini sebenarnya merupakan rencana keselamatan yang dirancang Bapa bagi umat manusia. Hanya di dalam Yesus kita akan memperoleh keselamatan. Yesus akan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal apabila kita percaya kepadanya. Namun, ada hal yang harus kita ingat, bahwa banyak orang juga yang tidak mengikuti tarikan Bapa tersebut. Penginjil Matius menulis bahwa Yesus pernah mengatakan kalau manusia tidak menghendaki tarikan Bapa tersebut. Hal ini disebabkan karena dosa yang telah menguasai kehidupan manusia. Orang Farisi dan ahli Taurat menjadi contoh bahwa manusia ada yang tidak bersedia untuk mengikuti jalan kebenaran yang ditunjukkan Yesus. Yesus pun menegaskan bahwa para nabi telah bernubuat tentang pengajaran yang akan kita terima dari Allah. Allah sendiri akan datang dan mengajar semua orang, dan mereka yang menerima pengajaran dari Allah akan menjadi percaya dan datang kepada Yesus. Pada dasarnya, pengajaran yang dilakukan oleh Yesus kepada semua orang merupakan pengajaran yang berasal dari Allah sendiri. Banyak orang yang telah mendengar pengajaran Yesus menjadi percaya kepadanya. Iman kepada Yesus menjadi salah satu jaminan untuk hidup yang kekal. Yesus menegaskan bahwa orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang tidak akan binasa.
Percaya dalam konteks ini bukan merupakan percaya buta. Maksudnya, kita percaya tanpa memahami apa yang kita percayai itu. Percaya dalam konteks ini mengandaikan juga dengan perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Rasul Yakobus menegaskan kepada kita bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman kita kepada Yesus harus kita tunjukkan melalui perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Inilah salah satu inti ajaran iman Kristiani, bahwa kita percaya dan mewujud nyatakan iman kita di dalam kehidupan kita. Iman yang diwujud nyatakan merupakan iman yang hidup, yang mampu memotivasi banyak orang untuk percaya. Pada akhirnya, Yesus menegaskan kepada kita bahwa Ia adalah roti hidup. Inilah inti dari pembicaraan Yesus yang begitu panjang dan mendalam. Roti adalah makanan pokok bangsa Israel. Orang Israel tidak akan pernah membuang roti. Dengan menegaskan diri sebagai roti hidup, Yesus hendak mengatakan kepada kita bahwa Dialah sumber kehidupan kita. Roti yang ditawarkan Yesus bukanlah roti dalam arti yang biasa. Roti yang ditawarkan Yesus merupakan makanan rohani yang menguatkan kita. Yesus memberikan kepada kita satu-satunya jalan untuk menuju kepada kehidupan abadi. Yesus pun membandingkannya dengan mana, roti yang diberikan Allah kepada bangsa Israel di padang gurun. Semua orang yang makan mana telah mati. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah benar-benar roti hidup yang memberikan kepada kita hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah Injil tentang roti hidup merupakan salah satu inti ajaran iman Kristiani bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Setiap hari Minggu dan hari-hari raya lainnya, kita sebagai umat Katolik merayakan Ekaristi dan menerima tubuh dan darah Kristus. Yesus telah memberikan kepada kita tubuh dan darah-Nya menjadi santapan rohani. Dengan menerima tubuh dan darah Kristus, kita dipersatukan secara lebih mendalam dengan Yesus, Sang Putra Allah. Ungkapan roti hidup merupakan metafora yang digambarkan Yesus untuk menyatakan dirinya. Ungkapan ini hendak menggambarkan bahwa Yesus sebagai sumber kehidupan seluruh umat manusia, baik secara fisik maupun secara rohani. Dalam seluruh perjalanan hidupnya di dunia, Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah sumber kehidupan. Yesus membangkitkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang sakit, memberi makan kepada banyak orang, mengusir orang jahat, roh jahat yang merasuki manusia, juga mengampuni dosa-dosa manusia. Semua tindakan itu menggambarkan bahwa Yesus adalah benar-benar sumber kehidupan. Roti hidup yang diberikan Yesus menggambarkan tempat bagi manusia untuk mencapai tujuan akhir hidupnya. Sama seperti makanan jasmani yang menyehatkan tubuh kita, roti hidup juga menyehatkan tubuh kita secara rohani. Dengan memakan roti hidup,
kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kata makan yang digunakan Yesus ini sebenarnya merupakan ungkapan yang menyatakan bahwa kita percaya. Memakan roti hidup berarti percaya kepada Yesus. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar percaya kepada Yesus sebagai roti hidup? Ataukah kita tidak benar-benar percaya kepada Yesus? Ada orang yang benar-benar percaya bahwa Yesus adalah roti hidup yang memberikan kehidupan kekal. Hal ini ditunjukkan melalui perbuatan di dalam hidup mereka sehari-hari. Orang yang percaya akan menunjukkan sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebaliknya, ada orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ketidakpercayaan ini nampak dalam sikap hidup dan perbuatan yang ditunjukkan setiap hari. Manusia tidak lagi menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupan. Bahkan ada orang yang mencari sumber-sumber lain untuk menunjang kehidupan mereka. Mereka menganggap bahwa sumber-sumber lain itu telah memberikan kepada mereka jaminan hidup dan perlindungan di dalam kehidupan mereka. Kita harus ingat bahwa manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena tidak taat kepada Allah. Mereka berusaha mencari jaminan hidup di luar Allah dengan mengandalkan kekuatan pribadi. Sebagai murid Kristus, kita hendaknya menunjukkan kepercayaan yang besar kepada Yesus. Melalui wafatnya, Yesus menghancurkan kuasa dosa. Melalui kebangkitannya, Yesus memberikan kepada kita jaminan kehidupan kekal. Mari kita percaya dan beriman kepada Yesus sebagai roti hidup yang menjamin kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Demikian renungan yang dapat saya bawakan pada kesempatan ini. Mari kita menutup kegiatan kita dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memberikan kepada kami Yesus Putra-Mu. Dialah roti hidup yang menjadi jaminan bagi kami untuk kehidupan kekal. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bukalah hati kami agar kami menerima dan percaya bahwa Yesus adalah roti hidup, jaminan kehidupan kami, baik secara fisik maupun secara rohani. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.